Shalom. Shalom. Semua bersuka cita, amin. Tuhan berdiri. Kita akan mulai ibadah kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan setiap hari menolong kami, setiap hari Tuhan menyatakan kasih-Mu kepada kami, sehingga hari ini kami sungguh bersuka cita ya Tuhan. Kami sangat menikmati berkat-berkat Tuhan, kami sangat menikmati kasih Tuhan, dan hari ini dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh syukur, kami mau hampiri hadirat-Mu ya Tuhan, mempersembahkan hati kami, mempersembahkan hidup kami, dan kami akan bersorak-sorak untuk meninggikan nama. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap bersorak memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Siap memuji Tuhan. Haleluya. Kita akan puji kita hari ini, hari yang telah dijadikan. Semua tepuk tangan. Haleluya. Tuhan tadi. Hari ini, hari
Shalom. Seperti biasa ya, pagi juga. Pagi. Ya. Oke, jadi permainan kita kali itu, jadi abang-abang sekalian itu harus ngelakuin kebalikan dari apa yang saya bilang. Sebenarnya saya bilang panjang kan bikin tangannya gini. Kalau misalnya saya bilang pendek gini, Ija bilang kecil kalian kayak gini, Ija bilang besar kan gini. Gitu. Jadi temponya seperti calon wajib gitu. Jadi yang terbaik sama yang tertepat dapat hadiah jika Mami juga berdiri. Oke, kita mulai. Ini testing dulu. Lakuin apa kebalikan dari kata yang disebut ya. Oke, panjang, pendek, besar, kecil, panjang, kecil, kecil. Kata-katanya itu aja. Iya, itu panjang, pendek, kecil, besar. Oke, mulai ya, mulai. Gak ada. Oke, panjang, besar. Gini, kecil, besar gini. Ya besar segini. Oke, besar, panjang, pendek, besar, kecil, panjang, pendek, besar, kecil. Kamu nyadari kesalahannya lebih bagus ya. Kayaknya kamu yang ini benar dulu. Semua ini. Pemandangan. Besar, panjang, Ayo, semua datang di pandangan. kecil, panjang. Iya. Ini pandangan. Nggak usah ini juga. Oke, lagi dia guys. Kalau kecil gini, jangan gini. Matanya lebar, keluar. Oke, panjang, Ayo. pendek, kecil, besar, panjang, pendek. Kayaknya bingung semua. Udah aku nih. Enggak, ada belum beda. Bagi betul. Udah satu. Saya udah satu lah. Bahkan 3 itu bisa dari satu. Berarti satu lagi dia mencuri lah. Masa dia mencuri pada apa? Yang tiga dia mencuri. Dapat tisu. Dapat apa ya, karpet ya? Nggak mau foto dulu. Nggak mau. Makasih ya. Mari kita siapkan hati kita akan menyembah Tuhan. Bapak, kami mau bersama hari ini.
senantiasa menyertai hidup kami Tuhan Yesus. Sebentar saat Tuhan mereka mendengarkan firman Tuhan Yesus. Ada urapi hamba Tuhan Yesus, pakai hamba Tuhan Yesus, urapi hamba dengan Roh Kudus Tuhan. Biarlah hamba yang tidak berilmu pengetahuan ini Tuhan Yesus, Kau beri hikmat melalui Roh Kudus Tuhan Yesus, sehingga ketika hamba menyampaikan firman Tuhan, semuanya berasal daripada Roh Kudus. Pimpin hamba dengan Roh Kudus Tuhan Yesus. Dan kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, kami mau diajar, kami mau Tuhan Yesus mendengar dengan baik apa yang menjadi pesan dalam hidup kami Tuhan Yesus, sehingga itu boleh menjadi pegangan dan kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom buat kita semua. Semua bersuka cita, amin. Saya pengen diberkati oleh peserta firman pagi hari ini. Semoga kita diberkati, amin. Puji Tuhan, saya diberikan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema sampai kepada rencana Allah. Yuk sama-sama kita baca sampai kepada 2-3 ya. Sampai kepada rencana Allah. Untuk sampai kepada rencana Allah, perlu nggak proses pengetahuan? Perlu. Untuk sampai kepada rencana Allah, perlu nggak kita menjalani jalan yang diberikan Tuhan? Perlu teman-teman. Dan kita, saya dan saudara itu tidak bisa mengerti apa yang menjadi rencana Allah jika kita tidak mengerti apa yang menjadi tujuan dalam hidup kita. Apa yang mau Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita tidak bisa mengerti apa yang mau Tuhan berikan dalam hidup kita kalau kita tidak bisa mengerti apa yang menjadi rencana Allah. Kita tidak bisa sampai kepada rencana Allah itu kalau kita tidak mengerti apa yang menjadi bagian kita, apa yang Tuhan berikan, apa yang mau Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Coba kita buka di Yeremia 29 ayat 11. Mungkin kita sudah berulang kali membaca firman Tuhan ini. Yuk kita baca bersama-sama. Sudah dapat semua, amin. Yang belum dapat kita bisa lihat di layar 2 ayat. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Amin. Terus adalah orang yang senantiasa membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku. Teman-teman, kalau bagi anak-anak sekolah ini, kalau saudara menghadapi ujian, melihat soal dalam kertas ujian itu, saudara tahu nggak siapa yang memberi soal? Siapa? Guru. Saudara tahu nggak siapa yang mempunyai kunci jawaban? Guru. Firman Tuhan katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Berarti kalau kita mengetahui rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kita, perlu nggak kita senantiasa dekat kepada guru? Perlu. Coba kita dibaca di ayat yang ke-12. Coba buka lagi ayat ke-12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu.
Nah, jadi bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya kita sampai kepada rancangan-rancangan Allah itu tadi? Yang pertama, di ayat 12 dikatakan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa. Kita tahu nih bahwasanya Allah mengetahui, dikatakan sebab aku ini mengetahui. Namanya orang mengetahui berarti dia yang tahu, ya saudara. Dia yang tahu. Dia yang tahu persoalan dalam hidup kita. Tentu yang harus kita lakukan apa? Kita harus datang dan kita harus berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Kita mengetahui bahwasanya Tuhan Allah mengetahui rancangan-rancangan yang ada dalam hidup kita. Karena seringkali terkadang kita bingung apa ya menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Apa ya? Kok hidup saya gini-gini aja, kok gak ada pertumbuhan, kok gak ada perkembangan. Saya bingung bagaimana Tuhan merancangkan dalam hidup saya, bagaimana masa depan saya, bagaimana persekolahan saya, bagaimana kedepannya nanti saya mau kuliah di mana, saya mau bekerja di mana. Kita bingung. Tetapi firman Tuhan berkata sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku. Nah, pada pagi hari ini kita sudah mendapat kunci jawaban. Kepada siapa kita harus datang? Kepada siapa kita harus berdoa? Di ayat 12 dikatakan, dan apabila kamu datang dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku. Jadi harus ada action kita, teman-teman. Harus ada yang kita lakukan. Kita harus datang dan berdoa kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dia tahu loh, dia sumber jawaban dalam hidup kita. Tadi teman-teman sudah menjawab ketika kita diberikan soal oleh guru adalah sumber kunci jawaban dalam soal itu. Bisakah kita tanya kepada guru, Bu, Pak, soal ini saya nggak ngerti bagaimana? Bisa kan? Karena guru itu yang tahu memberikan soal itu. Nah, firman Tuhan juga mengajarkan dalam hidup kita, teman-teman, adik-adik yang saya kasihi. Kita harus datang dan berseru kepada Tuhan. Dikatakan maka aku akan mendengarkan kamu. Kemudian apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengetahui apa yang menjadi rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita bisa sampai kepada rancangan Allah. Poin yang kedua di ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Setelah kita berdoa kepada Tuhan, perlu kita mencari Tuhan. Perlu senantiasa kita bersekutu dengan Tuhan. Perlu senantiasa kita menyembah dalam hadirat Tuhan. Kita mencari hadiratnya supaya kita bisa diberi hikmah. Karena hikmah yang diberikan dalam hidup kita itu adalah seringkali sumber jawaban dalam hidup kita. Ketika dalam penyembahan kita mencari hadirat Tuhan, kita diberikan hikmah oleh Tuhan. Ini yang harus kamu lakukan. Amin. Kemudian apa sih yang menjadi bagian kita? Apa yang menjadi berkat? Apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Kita buka di Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Sudah dapat semua, amin? Saya baca ayat yang pertama, teman-teman, tolong bantu saya dibaca ayat yang kedua dan kita bergantian. Judul berikutnya berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu
dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ketiga, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Di dalam tubuhmu dan di dalam segala usahamu, Dia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di dunia akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu kebenaran dan mengampuni untuk memberi hujan bagi tanahmu dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang diberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti apa yang diberikan kepadamu. Amin. Ini yang mau Tuhan berikan dalam hidup kita. Ini yang mau Tuhan sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Nah, bagaimana kita bisa sampai kepada janji-janji Tuhan ini, kepada berkat Tuhan ini? Yang pertama kita katakan tadi di Yeremia 29 ayat 12 tadi, dikatakan apabila kamu berseru dan datang berdoa. Poin yang pertama, bagaimana kita bisa sampai kepada berkat-berkat Tuhan yang telah kita baca tadi? Kita harus datang berseru kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan. Kemudian yang kedua, kita harus mencari wajahnya. Kita harus mencari hadiratnya. Poin yang ketiga apa? Poin yang ketiga di ayat di Ulangan 28 ayat 1 tadi dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dikatakan jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tadi saya mencari ya teman-teman ya, apa arti baik-baik, mendengarkan baik-baik. Di sini artinya tidak jahat, terhormat, jujur, kemudian dengan sungguh-sungguh atau dengan kesungguhan hati. Berarti mendengarkan firman Tuhan itu, mendengarkan suara Tuhan itu harus jujur, harus dengan sungguh-sungguh, harus dengan apa tadi katanya?
harus dengan terhormat, harus dengan kesungguhan hati. Nah, itu yang mau Tuhan kita lakukan pada pagi hari ini. Dikatakan, jika engkau dengan baik-baik, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka banyak sekali berkat yang Tuhan ingin bagikan dalam hidup kita. Kemudian poin yang keempat, apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita? Di Ulangan 28 ayat 14 dikatakan, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepada pada hari ini. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan di ayat yang pertama. Kita dengan sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, mendengarkan arahan Tuhan. Saya beri contoh seperti ini, saudara. Seperti kita ingin menuju ke suatu tempat, contohnya ke Brastagi ya teman-teman. Kita sudah mendengar arahan jalan dari Medan ke Brastagi itu lewat dari Simpang Pemda, Simpang Selayar, menuju jalan terus aja, jangan belok kanan, jangan belok kiri. Kita sudah lihat Google Map ini, ya. Tapi kita belok ke kanan atau belok ke kiri, saudara, sampaikah kita ke Brastagi? Nggak sampai. Jadi poin ini tidak bisa kita pisahkan. Walaupun kita sudah mendengar arahan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, kalau kita masih belok sana, belok sini, kita nggak sampai kepada rencana Allah itu. Amin. Sudah Tuhan memberikan arahan, kamu lewat jalan ini, jangan belok ke sini, nanti kamu celaka. Kamu lewat lurus saja, lewati Google Map itu tadi yang sudah Tuhan arahkan. Ada alurnya yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, seringkali anak-anak Tuhan gak mengerti. Kita seringkali mengambil jalan kita sendiri. Ujung-ujungnya apa, teman-teman? Ujung-ujungnya kita mendapat kesusahan sendiri, kita mendapat masalah sendiri. Terus kita bertanya lagi kepada Tuhan. Baik ke poin yang ketiga, baik ke poin yang pertama tadi, kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, apa yang menjadi rencanamu? Padahal sudah Tuhan berikan alurnya, Google Map-nya ya teman-teman. Sudah Tuhan berikan jalannya seperti ini. Tetapi kita menyimpang, belok ke sana dulu, belok ke sini dulu, dan sampai-sampai, saudara. Akhirnya apa? Kita membuat diri kita susah, kita membuat diri kita semakin lama untuk sampai kepada rencana Allah. Amin. Coba kita ulangi tadi. Yang pertama apa? Bagaimana kita bisa sampai kepada rencananya Allah? Kita berseru kepada Tuhan. Kemudian poin yang kedua, mencari Tuhan, mencari hadiratnya. Kemudian poin yang ketiga, kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan, baik-baik mendengarkan perintah Tuhan. Poin yang keempat, kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Terus bagaimana? Bapak, saya sudah berdoa, saya sudah mencari hadirat Tuhan, saya sudah mendengarkan apa kata Tuhan, saya sudah mengikuti alurnya Tuhan, tapi kok belum sampai kepada rencana Tuhan. Saya sedikit bersaksi, teman-teman. Di tahun 2019, lebih tepatnya mungkin di bulan 10 sampai di bulan 11. Di tahun 2019 itu saya bekerja di sebuah perusahaan finance yang ada di Kota Medan.
Tetapi ada kantor pusatnya yang ada di Jakarta, itu kantor pusat yang sangat besar di sana. Jadi di bulan 10 ada kenaikan jabatan. Tentu saya sebagai orang yang berpengharapan kepada Tuhan, saya ingin dong naik jabatan, saudara-saudara, di kantor tempat saya bekerja. Kemudian dengan beberapa persyaratan yang diberikan perusahaan, harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini persyaratannya. Dan saya mengajukan diri saya melalui data kinerja saya sebelumnya, melalui identitas saya mengajukan, dan saya lolos administrasi, teman-teman. Nah, dari seluruh cabang yang ada di Indonesia ini, kami mengikuti tes secara online melalui kantor cabang masing-masing di tempat kami bekerja. Kalau saya di Kota Medan, berarti saya mengikuti proses yang ada di Kota Medan. Saya mengikuti tes interview yang pertama, teman-teman. Saya mengikuti tes kesehatan. Saya mengikuti studi kasus. Saya memberikan persentase kepada pimpinan yang ada di Jakarta, dan sampai kepada interview atau wawancara yang terakhir dengan manajer yang ada dari Jakarta. Interview secara online ya, saya ada di Medan dan pimpinannya ada dari Jakarta. Saya sudah berdoa, teman-teman. Saya sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya Tuhan, masa depan saya ingin membanggakan orang tua melalui karir saya, melalui pekerjaan saya, teman-teman, melalui penghasilan saya. Kalau saya naik jabatan, sudah pasti penghasilan saya lebih tinggi daripada yang ada di Kota Medan. Saya mengharapkan hidup saya lebih enak, begitu ya. Sudah ada jaminan, begitu ya. Saya bersungguh-sungguh. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Di bulan 11 saya mengalami kegagalan, saudara. Dan saya sudah sampai di interview terakhir itu, sudah 6 besar dari seluruh cabang yang ada di Indonesia, dan hanya 4 orang yang diterima, saudara. Saya gagal. Saya menangis. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan nggak kasih kesempatan saya untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita saya? Saya rindu, saya ingin Tuhan membanggakan kedua orang tua saya melalui pekerjaan saya. Saya belum mendapatkan jawaban, saudara. Di bulan 11 saya cukup kecewa kepada Tuhan. Saya bingung apa yang menjadi rencana Tuhan. Saya bingung. Saya sudah melayani Tuhan. Saya bersungguh-sungguh. Tetapi di bulan 1 2020 tanggal 1, saudara, apa yang terjadi? Banjir besar terjadi di kota Jakarta, saudara. Karena kalau saya lulus dari Kota Medan, saya dikirim ke kota Jakarta, saudara. Saya ditempatkan dan saya harus belajar kurang lebih 6 bulan di kantor pusat yang ada di Jakarta. Saya dikirim ke sana. Kalau saya lulus, tetapi tanggal 1 Januari di tahun 2020 ada banjir besar yang terjadi di kota Jakarta. Saya mendapatkan jawaban itu dari Tuhan, saudara. Kalau saya pergi ke kota Jakarta, saya nggak tahu, saudara, di kota Jakarta itu seperti apa, bagaimana kehidupan di sana. Saya nggak punya teman, saya nggak punya saudara yang ada di sana. Kalau saya pergi datang ke sana, tiba-tiba banjir. Kita baca di ayat di Yeremia 29 tadi, saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Tuhan nggak memberikan saya hati yang berduka cita. Tuhan tidak memberikan saya kesusahan yang lebih lagi. Mungkin secara pekerjaan saya berduka cita, saudara. Tetapi banyak hal yang harus saya korbankan. Yang pertama apa? Saya jauh daripada orang tua.
Mungkin kalau saya merantau di Jakarta lebih sulit lagi ketemu dengan orang tua ya saudara. Karena kalau dari kota Medan ke rumah saya, ke kampung saya itu mungkin sekitar 2 jam lebih. Masih bisa terjangkau. Kalau saya pergi ke kota Jakarta, itu akan memberikan duka cita juga dalam hidup saya. Nah, yang terjadi adalah rancangan Tuhan memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Mungkin secara duniawi saya berpikir, kok rancangan Tuhan seperti rancangan kegagalan ya saudara. Teman-teman, secara duniawi kok rancangan Tuhan kok memberikan saya kegagalan, tetapi ada maksud Tuhan supaya saya hidup damai sejahtera. Kalau saya pergi ke kota Jakarta, yang pertama saya jauh daripada orang tua, yang kedua saya susah saudara, saya nggak punya teman. Kalaulah kondisinya banjir, saya bagaimana? Mungkin saya tenggelam di kos-kosan. Akan banyak hal duka cita yang akan terjadi di sana. Dan saya menemukan jawaban itu melalui firman Tuhan ini. Dikatakan demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Jadi teman-teman, kalau saudara saat ini belum sampai kepada rancangan Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberikan jawabannya kepada saudara. Mungkin gak hari ini, mungkin gak minggu depan, mungkin tahun depan. Oh, ini yang Tuhan mau dalam hidup saya. Ketika saya merancangkan seperti ini, kok beda dari rancangan saya? Sebab firman Tuhan katakan, rancangan Tuhan lebih dari indah. Rancangan Tuhan memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Amin. Yuk kita review sekali lagi. Apa yang menjadi 4 poin ini yang harus kita lakukan supaya kita sampai kepada rancangannya Allah. Yang pertama, kita berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, kita mencari hadirat Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita dengan sungguh-sungguh, dengan baik-baik, dengan mendengarkan suara Tuhan. Yang keempat adalah kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saya percaya ketika kita melakukan 4 poin ini, kita akan sampai kepada rancangan Tuhan. Kita akan hidup dalam rancangan Tuhan. Kita akan hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan buat teman-teman yang ada di tempat ini. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, kita telah diajar oleh firman Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus rancangan damai sejahtera, rancangan sukacita Engkau taruh dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dan kami mau melakukan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kami telah mendapat 4 poin yang berharga dalam pagi hari ini Tuhan Yesus, sehingga kami bisa sampai kepada rancangan Allah. Kami mau bersekutu Tuhan Yesus, kami mau berdoa, kami mau berseru senantiasa kepada-Mu Tuhan. Poin yang kedua, kami mau Tuhan Yesus mencari hadirat-Mu Tuhan Yesus. Poin yang ketiga Tuhan Yesus, kami mau sungguh-sungguh, kami mau dengan baik-baik mendengarkan suara-Mu Tuhan Yesus. Dan yang terakhir Tuhan, kami tidak akan menyimpang ke kanan ke kiri Tuhan, sehingga kami sampai kepada rencana-Mu Tuhan Yesus. Mantarkan firman-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami Bapa, sehingga kami boleh sampai kepada rencana-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, semua berkata dengan Tuhan. Amin. Kita berbahagia. Kita mengucapkan persembahan kita. Kita bersatu dalam doa.
Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Kami telah mendengar firman-Mu, kiranya ini berbuah bagi kami. Dan terima kasih buat berkat-berkat Tuhan setiap hari. Dan hari ini Tuhan, kami mau beri persembahan. Dan ini baik dengan pekerjaan Tuhan. Dan kami siap memberi dengan sukacita. Kita yang siap memberi dengan sukacita, sama-sama katakan, amin. Kami sungguh bersyukur penyertaan Tuhan, dan kami semua anak muda berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran. Kemanapun hamba-Mu ini pergi ya Tuhan, lindungilah dan berkatilah hamba-Mu ini, penjagaan Tuhan sempurna atas hidup hamba-Mu ini. Begitu juga dengan istri dan anak hamba-Mu, semua dalam perlindungan Tuhan. Tuhan yang membawa hamba-Mu ini lebih tinggi lagi, Tuhan yang mengurapi hamba-Mu ini, Tuhan yang memberikan berkat-berkat yang baru bagi hamba-Mu ini ya Tuhan. Keluarga ini dipenuhi oleh sukacita, dipenuhi oleh damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa buat gembala yang kami berikan, Tuhan juga kita memberkati keluarga besar hamba-Mu ini Tuhan, suami, anak, dan semuanya diberkati oleh Tuhan, dijaga, dilindungi oleh Tuhan, tidak ada mara bahaya dan segala rencana-rencana jahat manusia tidak berlaku, tidak mempan untuk hamba-Mu ini. Hamba-Mu akan semakin luar biasa, urapan-urapan daripada Tuhan, dan pelayanan hamba-Mu di ibadah raya juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Gembala sedang kami Tuhan, pendeta terus berbakti kemanapun hamba-Mu ini berada. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya Tuhan. Pelayanan hamba-Mu disertai oleh Roh Kudus, disertai oleh kuasa yang maha tinggi, sehingga setiap perkataan, setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu itu berkuasa mengubah hati para pendengar, dan semua untuk kemuliaan nama-Mu. Ini doa kami Tuhan. Semua kami yang hadir, kami percaya ada di dalam rancangan Tuhan. Tepat pada waktunya, kami akan menemukan rancangan Tuhan yang luar biasa. Kami diciptakan menjadi orang-orang yang luar biasa ya Tuhan. Ini hamba-hamba-Mu, semua kami anak-anak-Mu, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Tuntun kami selalu di dalam hadirat-Mu, selalu hidup di dalam kekudusan. Kami tidak hidup di dalam dunia. Jaga kami Tuhan, sehingga kami tidak ikut dalam pergaulan-pergaulan dunia di luar sana. Kami mau mempersembahkan hidup kami dari masa muda, semua untuk kemuliaan nama-Mu. Dan sebentar lagi Tuhan, kami